Assalamualaikum, halo semua. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan dan membuat video tentang penjelasan larutan. Saya Ramadhani sebagai moderator dan pembaca materi 1. Saya Ahmad Ridho, pembaca materi 2. Saya Muhammad Ramadan, pembaca materi 3. Saya Zulfa, membaca materi 4 dan 5. Saya Aika, pembaca materi 6. Baiklah, di sini saya Ramadhani akan menjelaskan materi 1, yaitu pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat, di mana partikel zat terlarut tersebar merata dalam zat pelarut. Dalam larutan, komponen utama disebut pelarut adalah solvent, sedangkan zat yang dilarutkan disebut zat terlarut adalah solut. Contoh larutan yang umum adalah larutan garam dan air, di mana air berfungsi sebagai pelarut dan garam sebagai zat pelarut. Saya Ahmad Ridho akan menjelaskan materi kedua, yaitu komponen larutan. Komponen larutan terdiri dari 2 bagian utama. 1. Zat terlarut, solut. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan terdispersi dalam pelarut. Contoh, garam dalam air, gula dalam teh. 2. Pelarut, solvent. Zat yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan berfungsi melarutkan zat terlarut. Contoh, air dalam larutan garam, alkohol, dan larutan etanol. Baik, saya Muhammad Ramadan akan menjelaskan materi ketiga, yaitu jenis larutan berdasarkan fasalnya. Jenis larutan berdasarkan fasalnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Larutan padat. Fase zat terlarut pada pelarut dalam bentuk padat. Contoh, paduan logam dan baja. 2. Larutan cair. Fase pelarut dalam bentuk cairan, sedangkan zat terlarut bisa berbentuk gas, cairan, atau padat. Contohnya adalah gas dalam cairan, cairan dalam cairan, alkohol di dalam air, padatan dalam cairan, larutan garam, atau gula dalam air. 3. Fase zat terlarut dan pelarut dalam bentuk gas. Contoh, udara, gas alam, dan lain-lainnya. Saya Zulfa akan menjelaskan materi keempat, yaitu jenis larutan berdasarkan konduktivitas listriknya. Berdasarkan konduktivitas listriknya, larutan dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Larutan elektrolit kuat, menghantarkan listrik dengan baik karena ionisasi zat terlarut hampir sempurna, menghasilkan banyak ion dalam larutan. Contoh, larutan garam, NaCl, asam kuat, HCl, H2SO4, basa kuat, NaOH, KOH. 2. Larutan elektrolit lemah, menghantarkan listrik tetapi lebih lemah dibandingkan elektrolit kuat karena ionisasi tidak sempurna, menghasilkan sedikit ion dalam larutan. Contoh, larutan asam lemah, CH3COH, basa lemah, NH3, dan beberapa garam tertentu. Larutan non-elektrolit tidak menghantarkan listrik karena zat terlarut tidak terionisasi dalam air, tidak menghasilkan ion, hanya molekul netral dalam larutan. Contoh, larutan gula, alkohol, urea. Materi kelima, yaitu jenis larutan berdasarkan jumlah zat terlarut. Berdasarkan jumlah zat terlarut dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Larutan tidak jenuh, mengandung zat terlarut dalam jumlah lebih sedikit daripada kapasitas maksimum yang dapat dilarutkan oleh pelarut pada suhu tertentu. Contoh, larutan gula dalam air yang masih bisa dilarutkan lebih banyak gula. 2. Larutan jenuh, mengandung jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut pada suhu tertentu. Jika zat terlarut ditambahkan lagi, tidak akan larut dan akan mengendap. Contoh, larutan dalam air yang sudah mencapai titik jenuh. 3. Larutan super jenuh, mengandung zat terlarut lebih banyak daripada yang seharusnya, dapat larut pada suhu tertentu, dibentuk dengan cara
memanaskan larutan jenuh, melarutkan lebih banyak zat terlarut, lalu mendinginkannya secara perlahan tanpa membiarkan zat terlarut mengendap. Contoh, gula panas yang saat didinginkan tetap dalam keadaan larut. Tetap jika diguncang atau ditambahkan sedikit kristal gula akan langsung mengendap. Perbedaan penting dalam berbagai bidang seperti kimia industri, pangan, dan farmasi. Saya Haikal akan menjelaskan materi ke-6 yaitu jenis larutan berdasarkan keseimbangan larutan. Berdasarkan keseimbangan larutannya, larutan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Satu, larutan jenuh dalam kesetimbangan dengan endapan. Terjadi ketika zat terlarut dalam larutan berada dalam keseimbangan dengan zat yang tidak larut, endapan. Dalam kondisi ini, laju pelarutan zat sama dengan laju pengendapan. Contoh, larutan kalsium karbonat CaCO3 dalam air, di mana sebagian zat tetap larut dan sebagian mengendap. 2. Larutan tak jenuh dalam kesetimbangan dengan ion-ionnya. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah lebih sedikit dari kapasitas maksimumnya tetapi tetap dalam keadaan seimbang dengan ion-ion yang terbentuk. Biasanya terjadi pada larutan elektrolit lemah yang hanya terionisasi sebagian dan mencapai kesetimbangan ionisasi. Contoh, larutan asam asetat CH3COOH dalam air yang sebagian ionisasinya membentuk ion CH3COO dan H+. Tetapi tetap ada dalam bentuk molekul utuh. Kesetimbangan dalam larutan sangat penting dalam banyak proses kimia termasuk reaksi asam basa, kelarutan garam, dan sistem penyangga pH. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum.